Halo teman-teman, kembali lagi ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan terkait verbal logical reasoning. Nah, kalian yang ingin belajar terkait yang part 1 silakan dilihat dulu. Sekarang kita part yang kedua. Oke, langsung saja pembahasan soal nomor 11. Kita baca ya untuk informasinya. Karyawan rumah makan Kebun Sate kedapatan mencuri berbagai barang di tempat kerjanya. Diketahui juga bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku karena terdesak biaya pengobatan adiknya yang sakit. Pelaku adalah tukang kebun di rumah makan tersebut. Pencurian tersebut diketahui pada Kamis 27 bulan 4 2023 pada pukul 7:54 WITA. Awalnya kasir di rumah makan Kebun Sate tidak menemukan laptop atau tablet yang biasa digunakan sebagai alat operasional kerja. Laptop dan tablet tersebut sebelumnya disimpan di bawah wastafel. Sang kasir kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada pemilik rumah makan Kebun Sate. Setelah mendapatkan laporan, pemilik rumah makan meminta kasirnya untuk mengecek kembali. Ternyata mixer sound system yang sebelumnya diletakkan di atas meja kasir juga raib. Pemilik rumah makan kemudian datang ke lokasi dan kembali memastikan barang-barang tersebut telah hilang. Security masih melihat semua barang yang telah hilang tersebut sebelum menyelesaikan shift jaga sekitar pukul 6.30 WITA. Kerugian diperkirakan mencapai 10 juta. Polisi yang mendapatkan laporan pencurian tersebut kemudian mencari keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti, termasuk rekaman CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian. Polisi akhirnya berhasil mendeteksi dan menangkap pelaku. Oke, kita baca soal terkait kesimpulannya. Security masih melihat semua barang utuh dalam kantor sebelum menyelesaikan shift jaga sekitar pukul 6.30 WIB. Oke, ini bisa kita lihat ya di informasi ini. Nah, bentar ya. Ini ada security masih melihat semua barang yang telah hilang sebelum menyelesaikan shift jaga sekitar pukul 6.30 WITA. Nah, di kesimpulan ini dijelaskan bahwa pukul 30 WIB bukan WITA. Jadi kesimpulannya adalah salah ya. Oke. Sekarang nomor 12. Kita baca langsung kesimpulannya karena sebenarnya informasinya sama ya. Polisi berhasil menangkap pelaku setelah mencari keterangan saksi dan mengumpulkan bukti. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada keterangan ya. Polisi mendapatkan laporan pencurian tersebut, kemudian mencari keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti. Nah, baru polisi akhirnya berhasil mendeteksi dan menangkap pelaku. Jadi, kesimpulan bahwa polisi berhasil menangkap pelaku setelah mencari keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti itu benar ya. B ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 13. Kita baca kesimpulannya. Sang kasir adalah orang yang menyadari pertama kali kalau beberapa barang di rumah makan tempatnya bekerja telah hilang. Nah, dari informasi ini juga kita bisa lihat bahwa ada keterangan bahwa awalnya kasir tidak menemukan. Nah, ini awalnya berarti memang benar bahwa sang kasir itu orang yang menyadari pertama kali kalau
barang di rumah makan tempatnya itu telah hilang. Berarti nomor 13 itu benar ya. Oke, lanjut. Nah, kita baca nomor 14. Karyawan rumah makan Kebun Sate mencuri di tempat kerjanya karena tidak diberi pinjaman uang oleh atasannya untuk pengobatan adiknya. Nah, di sini kita lihat bahwa tadi ini udah saya perjelas di sini bahwa ada informasi sebelumnya, yaitu pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku karena terdesak biaya pengobatan adiknya yang sakit. Pelaku adalah tukang kebun di rumah makan tersebut. Nah, dari sini kita tahu bahwa pencurian dilakukan oleh tukang kebun yang bekerja di rumah makan tersebut. Pelaku melakukan aksinya karena terdesak biaya pengobatan adiknya yang sakit. Namun, dalam informasi di atas tidak disebutkan mengenai peran atasannya dalam membantu kesulitan yang dialami oleh pelaku. Maka dari itu, simpulan bahwa karyawan rumah makan Kebun Sate mencuri di tempat kerjanya karena tidak diberi pinjaman uang oleh atasannya untuk pengobatan adiknya itu tidak dapat disimpulkan karena tidak ada informasi tersebut. Oke, langsung ke nomor 15 ya. Bisa kita baca bahwa di sini ada simpulan barang-barang yang hilang meliputi laptop, tablet, tas ransel, blender, televisi, dan mixer sound system. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini ada keterangan nih, tidak menemukan laptop dan tablet. Selanjutnya ada juga ternyata mixer sound system ini juga tidak ditemukan. Nah, dari sini tidak ada lagi keterangan bahwa misalnya ada televisi, terus ada blender, itu tidak ditemukan atau hilang. Jadi, simpulan di sini adalah salah ya. Nomor 15 itu A, bahwa kesimpulan adalah salah. Oke, kita baca soal atau informasi nomor 16. Demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah sempat ricuh. Polisi pun membubarkan massa dengan gas air mata dan kondisi pun sudah mulai kondusif. Diketahui juga bahwa massa datang sekitar pukul 15 WIB ke depan kantor gubernur. Terlihat suasana di kompleks kantor Gubernur Jateng mulai kondusif pada pukul 17 WIB. Massa sempat menjebol 2 gerbang di kompleks perkantoran tersebut. Massa terdiri dari gabungan elemen mahasiswa yang datang bersama-sama dan langsung merusak kawat berduri yang dipasang polisi. Usai kawat berduri rusak, polisi membuat barikade di depan mahasiswa. Aksi sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dan polisi. Sekitar 30 menit di sana, mahasiswa memaksa masuk dan menjebol gerbang pintu keluar kantor gubernur itu. Polisi sempat berusaha membubarkan massa dengan air dari mobil water cannon. Setelah itu, massa lalu berpindah ke gerbang belakang yang dekat dengan gedung DPRD Jateng dan suasana kembali memanas. Sempat duduk-duduk, massa mahasiswa kemudian bangkit dan memaksa masuk dengan merobohkan gerbang. Polisi yang bersiaga langsung berusaha membubarkan massa dengan menembak gas air mata. Nah, di sini kita bisa baca suasana demo mulai kondusif setelah kurang lebih dari 3 jam mahasiswa sampai di lokasi. Nah, dari sini bisa kita baca, di sini kita bisa lihat bahwa massa itu datang sekitar pukul 15. Selanjutnya di sini terlihat suasana kondusif itu pukul 17. Jadi dari pukul 17
dari pukul 15 ke 17 itu 2 jam ya. Berarti kurang lebih 3 jam itu adalah salah ya teman-teman. Oke, berarti nomor 16 itu simpulannya salah. Sekarang nomor 17. Kita baca kesimpulannya bahwa demo tolak UU Cipta Kerja di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah berakhir dengan ricuh. Oke, langsung saja ke informasi saja ya, nggak apa-apa. Bahwa di informasi sebelumnya itu ada informasi terkait demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah sempat ricuh. Polisi pun membubarkan massa dengan gas air mata dan kondisi pun sudah mulai kondusif. Berarti diketahui bahwa demo mahasiswa itu sempat ricuh, namun kondisi akhirnya mulai kondusif setelah polisi membubarkan massa dengan gas air mata. Jadi, kesimpulan yang tadi bahwa demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah berakhir dengan ricuh adalah salah. Oke, sekarang nomor 18. Kita baca kesimpulannya. Polisi sudah mengantisipasi aksi demo yang ricuh dengan memasang kawat berduri. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ada keterangan di sini. Oke, kita baca. Massa terdiri dari gabungan elemen mahasiswa yang datang bersama-sama dan langsung merusak kawat berduri yang dipasang polisi. Dari sini kita bisa lihat bahwa polisi itu memasang kawat berduri untuk mengantisipasi aksi demo. Jadi kesimpulan bahwa polisi sudah mengantisipasi aksi demo yang ricuh dengan memasang kawat berduri itu benar ya teman-teman. Oke, sekarang nomor 19. Kita baca kesimpulannya. Massa merasa kesal karena Gubernur Jawa Tengah tidak kunjung keluar kantor sehingga mereka melakukan aksi demo yang ricuh. Nah, di sini walaupun dijelaskan bahwa di kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah, tapi di semua informasi ini tidak dijelaskan bahwa kenapa massa itu merasa kesal. Apakah Gubernur Jawa Tengah tidak kunjung keluar ataupun bagaimana itu tidak dijelaskan. Berarti nomor 19 itu tidak dapat disimpulkan. Oke, sekarang nomor 20. Polisi memanfaatkan berbagai peralatan mulai dari kawat berduri, mobil water cannon, serta gas air mata untuk mengamankan aksi demo mahasiswa. Ini benar ya, karena tadi kita bisa melihat bahwa di agak lemot ya teman-teman. Oke, kita baca ya di poin berapa ini? 4 ya. Yaitu massa terdiri dari gabungan elemen mahasiswa yang datang bersama-sama dan langsung merusak kawat berduri. Berarti ada kawat berduri. Selanjutnya di sekitar 8, polisi sempat berusaha membubarkan massa dengan air dari water cannon. Itu juga berarti ada mobil water cannon. Dan informasi terakhir yaitu polisi yang bersiaga langsung berusaha membubarkan massa dengan menembak gas air mata. Berarti ada juga gas air mata untuk mengamankan aksi demo mahasiswa. Berarti nomor 20 itu kesimpulannya benar. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan bahas bersama lagi, mungkin lain waktu ya. Terima kasih.